Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Kembali akan saya bacakan komentar-komentar dari sahabat-sahabat kita penyintas ambeien yang ada di YouTube terakhir saya. Ada 8 komentar yang nanti akan coba saya tanggapi. Pak, saya sudah operasi, ini dari Dwi Mahardiana ya. Pak, saya sudah operasi wasir waktu bulan Januari, sekarang sudah mendingan. Januari ini Februari. Bab BAB sudah lancar, sudah bisa bawa motor juga, namun saya belum berani BAB jongkok dan angkat beban berat. Loh, kenapa nggak berani BAB jongkok? Dicoba saja ya, dicoba saja. Tapi kalau dengan duduk di kloset duduk sudah nyaman ya nggak apa-apa. Kalau saya sejak awal itu hanya sekali mungkin pakai kloset duduk, itu pun di rumah sakit karena memang rumah sakit klosetnya duduk bukan jongkok. Nah, begitu pulang ya langsung jongkok saya. Itu ke hari kelima itu langsung jongkok karena saya nggak punya kloset duduk. Dan alhamdulillah enggak apa-apa ya. Memang kalau sembelit iya, sakit iya, tapi saya jongkok terus ya. Jongkok terus. Memang ada beberapa teman kita yang takut BAB jongkok. Sehingga dia pakai kloset duduk atau BAB berdiri. Itu ada memang. Bahkan dulu ada yang sampai 4 bulan tuh nggak berani BAB jongkok. Itu mak-mak waktu itu dia cerita. Dia 4 bulan belum berani. Menurut saya ini yang biasa jongkok dan tidak terbiasa berdiri, tidak terbiasa duduk, ya enggak apa-apa, dilatih jongkok. Insya Allah enggak apa-apa kok ya. Saya buktinya, saya sejak awal boleh dibilang tuh jongkok terus. Ya, jadi soal tidak bisa keluar, sembelit, sakit itu ya memang terjadi. Mbah itu pakai jongkok atau pakai duduk atau berdiri, kalau sakit ya sakit. Jadi gitu ya. Jadi ini Dwi Mahardiana, jadi nggak apa-apa, jongkok saja, dilatih ya, dilatih jongkok. Tapi kalau memang di rumahnya klosetnya duduk ya duduk ya. Tapi kenapa saya nggak bisa, kalau duduk itu nggak nyaman? Saya memang sejak dulu nggak nyaman karena sejak kecil jongkok. Dulu kan kecil itu BAB-nya di pinggir kali gitu kan, di sungai itu ya jongkok. Terus kemudian kata orang bilang yang baik duduk. Saya hanya berpikir begini, zaman kuno dulu, zaman Nabi Adam itu jelas nggak ada kloset duduk itu. Nah itu kan kreasinya orang modern, dan ya orang-orang kuno itu nggak ada dulu jongkok duduk itu nggak ada. Itu ya Mbak atau Bun ini ya, Dwi Mahardiana. Oke, berikutnya Latif, ini sudah sering. Halo, selamat datang. Alhamdulillah 40 hari pasca operasi sudah bisa aktivitas normal. Alhamdulillah, jauh lebih enakan, sudah tidak keluar darah. Tapi pas BAB fasesnya mau keluar rasanya masih sakit. Sakitnya tajam, apakah karena yang keluar di awal keras walaupun sedikit ya Pak? Iya, betul. Di dalam rasanya masih bengkak. Iya nggak apa-apa, baru 40 hari. Itu wajar ya Mbak Latif ya. Itu wajar, tidak usah galau ya. Yang penting sudah bisa aktivitas dan bisa BAB setiap hari. Toh sakitnya nggak lama kok. Ya. Oke, itu ya Mbak ya. Semangat. Semoga semakin membaik. Berikutnya Bapak Orok, Bapak Khalid. Kalau 3 bulan boleh bawa motor Bapak? Boleh Bapak. Ya, boleh. 3 bulan itu sudah, saya sudah kemana-mana, itu sudah ngetril lewat polusi tidur, tak gas. Untuk mengetes apakah pantat saya ini sudah bagus gitu ya. Saya kadang-kadang lewat polusi tidur, saya gas, saya tetap duduk, cegluk begini ya. Oh, udah enak, berarti saya sudah sembuh. Meskipun perih-perih dikit nggak apa-apa. Sudah bisa Bapak Orok, silakan ngegas ya. Silakan bawa motor keliling-keliling, healing itu biar nggak mikir ambeien terus ya. Oke, berikutnya akun Arifa. Yang takut operasi konvensional lakukan operasi metode radiofrekuensi di Surabaya saja. Tapi ya siapkan dana. Pasca operasi minim nyeri, walaupun habis BAB. Nah ini, alhamdulillah saya 3 minggu sudah sembuh.
Semoga semuanya mendapatkan rezeki yang lebih. Amin. Terima kasih Bang. Iya, di Surabaya itu terkenal ya, radio frekuensi. Ada, silahkan dicari sendiri di sebuah klinik atau apa itu ya. Teman saya yang saya wawancarai dulu, Pak Amir Prayoga, itu juga di sana. Ya, tapi namanya nggak usah di-spill di sini ya. Berikutnya, Surabaya di rumah sakit mana Bang? Aku operasi konvensional 3 minggu sembuh. Ya, saya juga bisa dibilang 3 minggu ya, operasi konvensional sebulan lah. Sembuh itu artinya sudah bisa masuk kerja. Meskipun di kantor rebahan, bawa bantal ganjel begitu, tapi sudah bisa. Oke, kemudian ini teman kita lagi ini yang sering muncul. Assalamualaikum, dari Epi Supianto. Assalamualaikum Pak Khalid, saya operasi sudah 2 bulan operasi. Tapi kenapa BAB sampai 3 kali besar lubang anu saya sebesar telunjuk, tapi saran dokter hasil businasi. Apakah Pak Khalid waktu 2 bulan pernah merasakan seperti saya? Iya, saya 2 bulan tuh masih kecil ya, tapi bisa BAB lancar. Kalau menurut saya kalau BAB-nya lancar enggak usah businasi, enggak apa-apa. Kalau masih sulit enggak apa-apa juga businasi pakai jari kan enggak apa-apa. Dimasuk-masukkan gitu enggak apa-apa ya. Tenang aja. Barangkali benar kata dokter itu coba businasi biar lebih gede lagi. Oke, berikutnya ini sahabat kita lagi, Wati Safni. Konfirmasi Pak, BAB normal, lembek dan lancar bahkan sampai 3 atau 4 kali sehari. Tapi walaupun lembek, sisa terakhirnya tidak mau keluar sendiri. Tuntasnya diambil pelan-pelan pakai jari. Habis BAB terasa sedikit nyeri dan gatal. Apakah berendam lagi di air hangat Pak? Ini sudah 3 bulan lebih Pak, mohon sarannya. Ini bisa BAB ya menurut saya, cuma belum tuntas saja ya. 3 atau 4 kali sehari. Ini barangkali pengaruh pencernaan ya, bukan ambeien-nya. Ambeien itu dan pencernaan kan jauh ya. Ambeien di sini, pencernaan di perut. Coba makannya juga dilihat-lihat ya. Makan yang gampang BAB itu biasanya makan makanan yang encer-encer, lembek-lembek ya. Coba makan nasinya ditambah mungkin ya, atau makan yang berprotein biar BAB-nya tidak mencret ya. Seperti itu, karena ini sudah bisa BAB cuma encer dan tidak bisa keluar tuntas. Gimana ini ya, saya tidak mengalami ya yang seperti ini, jadi saya tidak punya pengalaman yang pas, tapi cuma menduga saja ini karena pencernaannya. Sudah 3 bulan tuh biasanya lancar kok. Ada juga sih yang masih sembelit ada. Coba makanannya diatur ya polanya. Misalnya makan nasi, kemudian makan ikan, biar agak keras sedikit. Ketika ngejan keras itu bisa mendorong, seperti itu. Tapi secara umum ini sudah bagus loh ya. Konfirmasi BAB lembek dan lancar loh, lancar itu bahkan sampai 3 atau 4 kali. Nah, secara umum memang BAB 3 kali sehari itu tidak normal. Normalnya sehari sekali. Nah, coba dilihat penyebab gampang BAB itu apa. Apakah masih ada obat pencahar? Apakah makan banyak buah atau punya ini perut ya, sakit perut? Itu coba dianalisa dulu. Setelah itu baru diambil tindakan percobaan. Misalnya makannya ini, tidak makan ini, makan ini, begitu-begitu ya. Tapi menurut saya ini sudah apa namanya, sudah bagus ya Mbak Wati Safni, ini sudah bagus, tinggal membiasakan BAB sehari sekali. Begitu saudara-saudara, semoga obrolan pendek ini membawa hal baru. Jadi ini menurut saya BAB jongkok ini menjadi point of view di kita hari ini, karena juga banyak yang tidak berani BAB jongkok. Dikira nanti kalau jongkok itu terus robek begitu ya, robek tambah lebar begitu ya, jahitannya lepas begitu. Saya enggak begitu ya, alhamdulillah saya enggak, dan banyak orang lain juga enggak. Jadi yang tidak biasa BAB duduk kemudian terpaksa duduk, coba BAB jongkok ya, insya Allah juga enggak apa-apa.
Demikian saudara-saudara, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebar video saya ini ke grup-grup WhatsApp Anda. Semoga bisa memberikan sedikit hiburan, sedikit pengalaman bagi para penyintas ambeien yang lain. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.